Saya ingin pagi hari ini membahas buku saya yang terbaru ini. Ya, Masalah. judulnya Baru nih Mas Komar. Theology of Hope, ya, mengejar kaki langit. Masalah. Saya udah 4 tahun terakhir ini setiap ulang tahun itu membuat kenangan menulis buku. Perjalanan hidup selama setahun itu cukup untuk dituliskan dari apa yang kita amati, kita lihat, kita pikirkan, sehingga sungguhnya setiap tahun itu kita bisa nulis buku sungguhnya kalau mau. Nah, judulnya Theology of Hope. Eh, Teologi terdiri dari kata theos dan logos. Theos artinya Tuhan, logos itu artinya penalaran. Eh, Dalam pelajaran kita sering mendapat sosiologi, yaitu sosios dan logos, penalaran rasional tentang kehidupan sosial kemasyarakatan, maka disebut sosiologi. Ada lagi psikologi, ilmu penalaran analisis tentang psike, tentang kejiwaan kita, disebut psikologi. Eh, Kemudian ada geologi, ya, penalaran rasional tentang bumi, geos. Jadi berbagai kata-kata dengan logi, logos, itu artinya penalaran rasional. Nah, teologi itu satu refleksi rasional tentang iman. Iman sendiri tidak masuk wilayah rasional, tapi mencoba membangun satu penalaran rasional mengapa beriman, dan kedua, dari iman itu kira-kira melahirkan implikasi apa dalam kehidupan yang logis, yang empiris. Maka disebut teologi. Ada lagi mengatakan teologi itu iman yang bernalar gitu, atau nalar yang beriman. Jadi kombinasi antara iman dan nalar, teologi. Ada teologi, kosmologi, sosiologi, psikologi, macam-macam yang pakai logos-logos itu. Nah, eh, yang kedua, dalam Islam teologi itu juga sering disebut dengan ilmu kalam. Kalam artinya firman, firman Allah. Allah itu muncul, lahir, menyapa kita dalam kalam, yaitu firman, berupa ayat-ayat suci. Bagaimana memahami ayat-ayat suci itu disebut kalamullah, itu teologi, ilmu kalam. Nah, dalam buku ini saya katakan bahwa selama ini kalau ngomong teologi itu sumbernya atau berangkatnya itu dari kalamullah yang ada dalam kitab suci. Padahal firman Allah, ayat Allah itu tidak hanya yang tertulis, terekam dalam kitab suci. Semesta ini juga firman Allah, ayat-ayat Allah. Dalam tubuh kita, ini juga ayat-ayat Allah. Wa fi anfusikum. Gitu. Sanurihim ayatina fil afak. Akan kami tunjukkan ayat-ayat kami, firman-firman kami. Fil afak, dalam semesta ini. Wa fi anfusikum. Dan firman kami, ayat kami juga sungguhnya melekat dalam dirimu. Makanya ada psikologi, ada tasawuf. Itu kan membaca ayat-ayat yang ada dalam diri kita. Ada lagi Al-Quran menyuruh kita mempelajari sejarah para rasul. Nah, itu juga ayat-ayat Allah yang tertulis, yang bisa kita baca dalam sejarah. Mengapa kita perlu belajar sejarah? Karena di sana ada ayat-ayat Allah yang perlu kita baca. Ada lagi suruh membaca perilaku sosial, ilmu sosial. Di situ juga berlaku ayat-ayat Allah. Dengan demikian, kalau kita sebut teologi dalam buku saya ini, teologi dalam pengertian tidak hanya berangkat dari analisis teks kitab suci, tapi juga bagaimana membuat refleksi atas kehidupan sosial dan semesta. Nah, itu eh, pertanggungjawaban istilah theology of hope. Mengapa hope? Ya, bagaimana kita membangun harapan berangkat dari orang yang beriman. Eh, Hidup ini menjadi dinamis dan optimis dan survive karena adanya hope, adanya harapan, adanya roja. Kalau tidak ada roja, nggak ada harapan, nggak ada hope, maka
Hidup ini bisa kita bayangkan yang ada keluh kesah melulu ya. Ada ayat Al-Quran yang saya ingin kutipkan di sini ya. Ini saya juga kadang berpikir ya, kalau kita bicara tentang manusia, itu satu sisi banyak keluh kesahnya. Misalnya gini, surat Ibrahim, surat nomor 14 ya, ayat 34. Dikatakan, Innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat ingkar. Ya, Ingsan. Ini Quran mengatakan, ini perlu digali. Mengapa Al-Quran sendiri Allah yang mengatakan innal insana ladzalumun kafar. Insan manusia itu zalim dan kufur. Ada lagi surat Al-Hajj ya, surat 22 ayat 66. Innal insana lakafur, sungguh manusia itu benar-benar mengingkari rahmat Allah. Jadi Al-Quran sendiri mengatakan insan itu kok kecenderungannya kok negatif ya. Gimana memahami ini? Innal insana lakafurum mubin. Surat Az-Zukhruf 435. Manusia itu suka ingkar yang nyata. Ada lagi surat Al-Alaq, surat 96 ayat 6. Innal insana layat ro. Sungguh manusia itu senang melampaui batas. Insan. Jadi kalau saya buka kata-kata al-insan, ini mengapa kok negatif ya? Ini apa gimana rahasia memahami ini? Layat ro. Innal insana lirabbihi lakanud. Sungguh manusia itu sangat senang ingkar, tidak berterima kasih. Ini surat Al-Adiyat ayat 6. Innal insana lirabbihi lakanud. Ada lagi Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu hidup merugi. Nah, eh, banyak ayat-ayat coba Anda cari al-insan. Kebanyakan itu negatif. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu sungguh ciptakan bersifat keluh kesah. Khuliqa halu'an. Wa kanal insanu ajula. Manusia itu makhluk yang senang, tergesa-gesa, buru-buru, nggak sabaran. Innal insana wa kanal insanu ajula. Surat Isra, surat 17 ayat 11. Ada lagi wa kanal insanu qaturo. Isra 100. Sungguh manusia itu makhluk yang sangat kikir. Kikir. Al-Kahfi 54, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala gitu. Manusia itu makhluk yang senang bertengkar, berbantah-bantahan gitu. Nah, ini gimana memahami itu ya gitu. Mengapa kok gambarannya kok negatif ya tentang manusia itu? Walaupun dikatakan khuliqa halu'a apa ahsani taqwim. Tapi mengapa disertai hal-hal seperti itu? Ini yang perlu dikaji. Nah, saudara sekalian, buku saya Theology of Hope ini menjelaskan bahwa orang itu bertemu, berkumpul, itu kadang diikat oleh harapan. Misalnya orang naik pesawat, boarding, itu kan mengapa ada harapan yang sama? Aku naik pesawat ini ingin menuju kemana? Mau ke KL, mau ke Singapura, mau kemana? Bahwa di sana beda-beda, itu bisa sekali terjadi. Tapi ada satu masa di mana orang itu berkumpul karena ada harapan. Orang rame-rame ke lapangan bola. Harapannya apa? Nonton. Nonton sepak bola. Jadi harapan mengikat. Harapan. Orang tua mengeluarkan uang biaya anak-anaknya karena harapan anakku nanti semoga setelah besar, pintar, berintegritas, bisa mandiri. Harapan. Bahkan ketika Anda olahraga, didorong oleh harapan. Semoga olahraga ini aku sehat. Jadi harapan lagi, hope, harapan. Eh, yang terjadi apa? Kita tidak tahu, tapi setidaknya kita didorong oleh harapan. Kita berbuat apa saja itu karena harapan kan.
Termasuk Indonesia ini dulu bersatu, berkumpul, sultan-sultan membubarkan diri, rela masuk bergabung ke dalam rumah bersama namanya Rumah Bangsa Indonesia dengan harapan nanti rakyatku maju, daerahku makmur, rakyatku cerdas, damai. Itu harapan. Tapi betulkah itu tercapai? Ya terserah, bisa kita kaji. Tapi itu karena ada harapan. Makanya tugas pemerintah negara itu mewujudkan harapan. Apa yang diharap sih oleh para pejuang itu? Apa yang diharap oleh para sultan sehingga lebur menjadi Indonesia itu? Harapan-harapan. Eh, Harapan inilah yang akan mendorong sebuah jalannya pemerintah. Harapan itu yang akan memandu aktivitas seorang sopir taksi keluar dari rumah. Apa? Saya berharap, harapan, semoga hari ini aku dapat rezeki. Harapan, penuh dengan harapan. Jadi hidup itu didorong oleh adanya harapan. Theology of hope. Nah, saudara sekalian, agama itu juga punya dua domain harapan. Satu harapan fid dunya hasanah, kedua akhirah hasanah. Karena adanya harapan itulah kemudian kita melaksanakan ajaran Islam. Dengan demikian akhirah itu posisinya, nah mengapa nomor dua ya setelah fid dunya dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bukannya akhirah hasanah, dunia hasanah. Tapi dunia hasanah baru akhirah hasanah. Ini juga bisa dipahami bahwa akhirah hasanah itu bisa diraih atau itu implikasi atau itu buah dari dunia hasanah dulu. Kalau dunia hasanah gimana akhirah akan hasanah? Kita lihat makanya Islam itu berangkat dari beriman pada Allah yang gaib. Semua ajaran aspek rukun iman itu kan hampir semuanya gaib. Allah itu gaib. Hari kiamat ya gaib. Kita tidak tahu. Malaikat gaib, semuanya gaib. Yang tidak gaib itu kan Rasulnya, Nabi Muhammad. Karena makhluk historis. Tapi kalau kita tidak pelajari ya gaib juga. Gaib. Bagaimana kita akan berjalan sesuai harapan, panduan, kalau kita tidak paham rambu-rambunya. Orang membuat rumah, itu biasanya kan ada gambarnya, arsitekturnya, ada bahan-bahannya, ada panduannya. Kalau tidak jadi, walaupun bahannya ada. Artinya apa? Ada satu panduan. Sehingga jadi. Orang kuliah juga ada kurikulumnya, ada aturannya, dan silabinya. Nah, begitu juga kita beragama, itu ada panduan fid dunya hasanah, akhirah hasanah. Kalau saya amati Al-Quran dan ayat-ayat sosial ini, satu menyangkut keimanan pada Allah, kemudian ada ritual. Dengan ritual itu kita menjaga hati kita selalu dekat tertuju pada Allah. Tapi yang kedua, amal. Jadi iman, ilmu, amal. Ada yang mengatakan ilmu dulu, ilmu, iman, amal. Sebab bagaimana kita akan percaya kalau tidak didukung oleh penalaran, oleh ilmu. Semuanya dengan ilmu. Hadis juga menyebutkan begitu. Berapa ayat mengatakan begitu. Ilmu, ilmu. Ilmu itu memang cenderung kritis, bertanya terus. Kritis, ragu itu ciri ilmu. Tapi jangan menempatkan ragu itu musuh iman. Sikap ragu, sikap bertanya itu mitra dari iman agar iman kita lebih solid, agar iman kita tidak salah. Karena hidup ini tidak mungkin dalam keraguan terus. Punya emas, punya uang banyak, disimpan di rumah. Dia bingung ragu. Kalau dia bepergian liburan nanti takut hilang. Atau kalau dia tidur takut maling, garong. Dia ragu terus. Tiap malam dia ragu. Mau nyewa satpam biar aman. Tapi ragu, jangan-jangan satpamnya nggak bisa dipercaya kerjasama dengan garong. Ragu.
kemudian mau tidur, ragu, sudah dikunci belum pintunya, ya bangun lagi, ragu lagi. Terus tidur, mau tidur ragu lagi, ini kompornya udah mati kan belum, bangun lagi. Ragu sampai pagi nggak bisa tidur itu, karena ragu terus. Nah, yang emas tadi kemudian biar tenang, dibawalah ke bank, dititipkan di penginap, dititipkan tadi rumah Pegadaian atau perbankan. Tapi sampai di sana ragu, ini bisa dipercaya nggak banknya nih ya? Uang saya simpan di sini bisa dipercaya tidak, ragu. Nanti pulang di rumah ragu. Jadi satu saat kan kita itu mesti percaya. Hanya saja kepercayaan itu hendaknya didukung oleh ilmu. Itulah gunanya teologi, itu gunanya ilmu untuk mendukung pilihan kita agar benar. Ketika Bapak Ibu mengirimkan anaknya ke perguruan tinggi, itu pun kan ada harapan, ada kepercayaan, dan ada keraguan campur di situ. Mana yang lebih baik ya antara kampus ini dan kampus itu? Ada keraguan kan? Nah, kemudian lakukanlah penelitian, kajian. Mana kira-kira kampus ini yang bonafit, yang reliable. Nah, kemudian oke, aku pilih ini, aku yakin. Tapi tidak jaminan. Kita udah yakin milih sebuah kampus untuk anak kita, nggak taunya persoalannya datangnya dari anak kita, persoalannya ada pandemi, persoalannya faktor luar kontrol kita. Jadi kita ada harapan, ada keyakinan, tapi tetap di sana ada ruang-ruang keraguan karena berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Nah, kembali kepada ajaran Islam tadi, kalau saya amati, satu mengajarkan keimanan pada Allah dan juga perintah-perintah ritual, namun banyak juga perintah-perintah itu yang bersifat sosial. Saya terkesan ketika membaca sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah. Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Kiai Hasyim Asy'ari itu kawan intim, kawan baik. Dua-duanya itu mengaji di Mekah sana. Jadi para pejuang itu semuanya hubungannya baik sekali antar mereka itu. Satu hari, nah, Kiai Ahmad Dahlan kan mengumpulkan di sebuah tempat rumah. Dimulai dengan surat Al-Ma'un. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini ada ayat Al-Qur'an. Tahukah engkau siapa yang mendustakan agama? Ngakunya beragama, tapi dia itu sebenarnya tidak beragama karena mendustakan agama. Siapa itu? Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu ngaku beragama, tapi dia tidak peduli pada nasib yatim piatu. Fadzalikal ladzi yad'ul wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak ada upaya usaha bagaimana menyantuni orang miskin.